Nah, ini sistemnya kita itu memungkinkan karena nggak tegas ya. Kalau orang meninggal itu penggantinya itu siapa ya, nggak begitu tegas bahwa nomor urut berikutnya masuk, nggak begitu tegas ya hukumnya. Walaupun interpretasinya memang seharusnya bukan Harun Masiku, tapi masalah ini sebenarnya dan banyak masalah lain dalam sistem pemilihan umum kita ini nggak akan terjadi kalau sistemnya itu memang kita menjunjung kedaulatan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, pengurus-pengurus Masumi seluruh Indonesia dan juga rekan-rekan kita para diaspora di seluruh dunia. Kita hari ini jumpa lagi untuk bincang-bincang tentang perkembangan informasi terakhir terkait dengan Harun Masiku. Sebagaimana diketahui, Hasto Kristianto sudah dinyatakan sebagai TSK, tersangka dalam kasus Harun Masiku. Nah, kalau kita flashback ke belakang, kasus Harun Masiku ini terjadi pada pemilu 2019, pemilu legislatif, di mana di Dapil Sumsel 1, Harun Masiku itu berusaha untuk menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia, padahal perolehan suara daripada Harun Masiku hanya 5.787. Jadi hanya sedikit sekali, 5.887 suara saja untuk menggantikan posisi yang suara terbanyak, yaitu almarhum Nazarudin Kimas. Harusnya Rizky Aprilia, calon di bawah Nazarudin Kimas ini yang naik menggantikan almarhum. Tetapi diupayakan, nah di sini ada permainan di mana Wahyu Setiawan, anggota KPU, komisioner KPU RI yang ikut bermain dan kemudian sekarang sudah masuk di penjara ya, dengan beberapa rekan mereka, 2 orang lagi. Dan yang kita akan bahas ini bagaimana sebetulnya pergantian perolehan suara terbanyak itu, kalau misalnya memang istilahnya Harun Masiku kok bisa tiba-tiba menggantikan Nazarudin Kimas gitu, padahal suaranya nomor 5, bahkan ya nomor 5, urutan ke-5 ya, di bawah Kimas, kemudian Rizky Aprilia, dan kemudian nomor 5-nya baru Harun Masiku yang tiba-tiba akan diupayakan melompat menjadi PAW. Nah, ini soal PAW ini, apakah bagaimana bagusnya? Nah, kita akan dengarkan pengamat politik, pengamat hukum, pengamat juga keuangan negara, Bapak Almizan Ulfa, yang nanti akan memberikan gagasan. Mungkin kita dengarkan apa gagasannya terkait dengan proses pileg seperti kasus Harun Masiku ini. Nah, di hadapan kita sekarang sudah ada Pak Almizan Ulfa. Assalamualaikum Pak Almizan. Waalaikumsalam Pak Ahmad Heri. Ya, bagaimana kira-kira Pak Almizan melihat proses PAW ya, pergantian dan pergantian karena meninggalnya yang peroleh suara terbanyak Nazarudin itu, kemudian tiba-tiba mau digantikan sama Harun Masiku. Disitulah kasus bermula sampai hari ini belum ditemukan, dan kemudian eksesnya adalah Hasto Kristianto sudah TSK, kemudian juga Lastona Lawli sudah diperiksa dan kita tahu gimana kira-kira. Nah, ini bisa kita lihat dari berbagai angle ya untuk perbaikan. Kalau kita lihat dengar di TV ya, di beberapa TV ya, ada pembicaranya Boyamin apa itu. Ini masalah kekuasaan. Seharusnya sudah lama ditangkap, tapi kok baru sekarang, kenapa baru tersangka? Karena menurut Boyamin sekarang PDIP itu di luar kekuasaan. Jadi negara kita itu negara kekuasaan. Tapi ya ini sudah banyak dibahas oleh publik. Untuk pembelajaran kita bersama, kita melihat celah yang digunakan Harun Masiku untuk bisa lolos itu ya, aturannya ya, aturannya. Jadi kecurangan itu ya, secara umum ada teori segitiga kecurangan dari Krisi yang tahun 52 itu diceritakan.
Jadi kecurangan itu ada kesempatan, ya, ada rasionalisasi, dan ada apa satu lagi? Peluang. Ya, ada peluangnya, itu peluang. Nah, ini sistemnya kita itu memungkinkan karena nggak tegas, ya. Kalau orang meninggal itu penggantinya itu siapa, ya, nggak begitu tegas bahwa nomor urut berikutnya masuk, nggak begitu tegas, ya, hukumnya, walaupun interpretasinya memang seharusnya bukan Harun Masiku. Tapi masalah ini sebenarnya dan banyak masalah lain dalam sistem pemilihan umum kita ini nggak akan terjadi kalau sistemnya itu memang kita menjunjung kedaulatan rakyat. Jadi yang memilih Nazarudin Kemas itu kan rakyat. Jadi kalau Nazarudin Kemas itu berhalangan, ya nggak bisa digantikan dengan orang lain. Ya harus ditanya dengan rakyat yang memilihnya lagi. Ya siapa sekarang yang memilih kan? Belum tentu kan? Nah itu di banyak negara, ya, baik negara di Amerika Utara, Eropa, Malaysia, di banyak itu ada pemilihan sela, Pak. Pemilihan sela, oke. Iya. Jadi kalau ada calon yang berhalangan tetap, ya, harus digantikan dengan orang lain yang dikembalikan kepada rakyat yang memilih kan, bukan partai yang menunjuk orang lain itu. Karena ya rakyat itu menunjuk Taufik Kemas, ya, Nazarudin Kemas, ya. Nazarudin Kemas. Jadi kalau Nazarudin Kemasnya berhalangan, ya berhalangan tetap, ya itu. Ya harus diadakan pemilihan sela. Ya. Itu bagus tuh gagasannya itu. Terkait juga dengan PAW begitu juga. Iya, benar. PAW misalnya karena satu dan lain, bukan hanya berhalangan tetap, misalnya dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota partai itu. Iya, gitu. Itu termasuk berhalangan tetap. Termasuk ya berhalangan. Iya, termasuk banyak hal. Ya. Langsung pemilu sela gitu. Iya, ada istilah yang kemarin itu Tia Rahmawati, Banten 3 atau Banten berapa itu, yang dipecat oleh PDIP. Ya, sehingga dia nggak dilantik karena dianggap melanggar kode etik. Ya, kalau sistem demokrasi yang baik, ya, kedaulatan rakyat, ya, kedaulatan itu ada di tangan rakyat, ya, Tia Rahmawatinya yang dianggap berhalangan tetap oleh partainya harus dikembalikan kepada rakyat. Ya, siapa yang mau dipilih itu apa konsep konstitusinya yang benar. Begitu, nah, ya? Di kita ini konsep konstitusi ini diselewengkan, ya. Betulnya di aturan undang-undang ya, undang-undang pemilu sebetulnya sudah ada kan. Kalau misalnya kayak Nazarudin berhalangan tetap, penggantinya adalah peroleh suara kedua terbanyak di bawah. Nah, Nazarudin Kemas itu siapa? Itu harusnya kalau peraturan. Iya, enggak, saya baca itu enggak begitu tegas, ya. Oh, gitu. Iya. Kecuali kalau Nazarudin Kemas itu mengundurkan diri, itu pasti. Nah, ini sebenarnya aturan hukumnya nggak begitu bagus. Mereka permasalahkan karena orangnya meninggal sebelum dilantik. Kalau sudah dilantik, dia bilang bisa nomor 2 karena belum dilantik. Ini kekuasaan partai. Ya, argumentasi hukum mereka. Dan yang ini argumentasi yang salah sebenarnya dari ahli hukum. Dan apalagi keputusannya itu melibatkan gratifikasi dan penyogokan, ya, sehingga orang KPU itu ketangkap. Ya, gitu. Kalau begitu berarti memang sistem pemilu kita yang harus dirombak, ya. Ada pemilu sela gitu, ya. Iya. Itu gimana kira-kira definisi sekarang garis besarnya gimana ya? Iya, kalau kita memang mau menjunjung pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, kalau daulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yaitu dikatakan kalau anggota legislatif, ya, berhalangan tetap, itu berhalangan tetap apa saja kan, ya termasuk dia terlibat apa itu, harus diadakan pemilihan sela, sederhana itu. Nah, dan ini kan hal yang sederhana yang baik bagi negara ini. Ya, ini diselewengkan oleh pembentuk undang-undang waktu itu, ya diberikan kepada partai politik, ya. Karena mereka merujuk peserta pemilihan umum itu adalah partai politik. Ya, itu yang salah. Peserta pemilihan umum itu seharusnya rakyat. Ya, jadi calon anggota presiden apa siapa
partai politik itu hanya memfasilitasi, ya, membuat ini aturan-aturan, administrasi dan segalanya. Ya, pesertanya rakyat karena negara kita negara demokrasi. Gitu. Kalau begitu betul-betul hegemoni partai, Pak, ya, artinya semuanya tergantung partai. Iya. Kalau misalnya pemilu sela tadi dimunculkan gitu ya di undang-undang pemilu yang akan datang, Iya. apa mungkin partai setuju gitu, Pak? Itu kalau tidak ya, itu umumnya kalau suasananya seperti ini saja, itu kemungkinannya sangat kecil untuk setuju. Nah, harus ada ininya, ada pressure-nya, tekanannya, tekanan-tekanan itu sehingga anggota legislatif itu menyetujui. Itu sama juga ya waktu di zaman ini dulu di Inggris ratusan tahun itu kan, dia udah parlemen. Tapi parlemen itu ditunjuk oleh raja, anggota-anggota parlemen itu. Nah, rakyatnya ini mengajukan usul terus-terusan. Jangan dari raja aja, dia bilang. Dari raja boleh, tapi berbagilah. Kita dari rakyat didengarkan juga. Jadi ada dari rakyat. Jadi ada House of Lords, ya. Lords itu yang ditunjuk oleh raja, ya. Ada yang ditunjuk oleh rakyat. Nah, jadi berbagi maksudnya. Representatif ya. Iya. Ya, apa namanya? Kalau itu seperti itu dicontoh bagus di Indonesia. Jadi ini kalau kita bermimpi ya yang indah ini tercapai, ini tergantung dari kekuatan-kekuatan masyarakat ya, untuk maju ya, untuk terus berdiskusi, untuk terus memberikan tekanan kepada pembentuk undang-undang bahwa yang kita sekarang ini jelek, antara lain eksesnya seperti Harun Masiku ini dan banyak lagi ya, eksesnya jelek banget. Karena salah satu yang menyebabkan anggota DPR itu banyak sekali ya yang tidak bicara, bayangkan dari 575 575 ya. Iya, kita tahu yang berbicara itu 1-2 orang aja ya. Itu aja. Itu aja. Nah, di negara yang bagus itu semuanya sebenarnya dari berbagai provinsi, dari provinsi Jawa Barat, dia kalau ada masalah-masalah negara itu ada orangnya berbicara, DKI, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bali, itu selalu bicara mereka. Karena tugas mereka anggota DPR itu adalah bicara untuk memperbaiki ya aturan-aturan dan kebijakan yang ada. Nah, mereka itu takut berbicara, takut nanti bertentangan dengan partai. Ada waktu masalah sidangnya ini Pak Mahfud ya, masalah apa deh pembentukan itu. Salah satu anggota DPR itu malah apa deh kayaknya kita ini bicaranya jangan terlalu keras-keras. Kalau keras-keras nanti kena PAW. Nah, itu. Itu ada itu dia ini sebenarnya ya bicaranya begitu merendahkan diri sendiri ya. Kelihatan itu. Itu waktu sidangnya Pak Mahfud dulu, ingat saya. Itu yang PDIP masalahnya. Mungkin ya, saya lupa namanya. Saya perlu mengingatkan teman-teman, kita ini anggota DPR ini ya siap-siap kena PAW, jadi bicaranya harus hati-hati. Nah, ini memalukan sekali sebenarnya. Nah, memalukan sekali. Kembali ke soal itu, soal misalnya parpol kelihatannya pesimis ya kalau Pak bisa tadi bilang untuk menyetujui adanya pemilu sela gitu ya. Nah, ini kan mungkin bisa didorong ke presiden. Ke presiden kelihatannya kan berpikirnya reformasi terus nih. Berpikir untuk perbaikan terus. Mungkin diharapkan ya mungkin tempo hari juga pernah terucap waktu kampanye akan memperbaiki sistem pemilu, sistem politik kita gitu kan. Nah, salah satu mungkin yang kita bisa usulkan. Sekarang saya kira waktu yang tepat untuk para akademisi ya, kemudian orang-orang seperti kita ya, kelompok-kelompok lain untuk berbicara dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini tolong untuk memperbaiki demokrasi, antara lain hapuskan PAW itu, hapuskan penggantian antar waktu dan penggantian bukan antar waktu ya, yang berhalangan itu ya dari partai itu. Karena kalau Pak Prabowo ya melontarkan gagasan ini bakal didengar dan nama Pak Prabowo itu kan akan dicatat dalam catatan emas sejarah
demokrasi kita, dan ini penting karena kita hidup ini nggak selamanya. Betul, betul. Iya, kalau Pak Prabowo sampai 100 tahun lagi ya, 20 tahun lagi, ini hal-hal yang seperti ini ya kita harapkan Pak Prabowo ya dapat berani mengeluarkan kebijakan yang merupakan tinta emas perjalanan demokrasi kita. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ya, mendengar dan juga berusaha untuk memperbaiki. Karena Pak Prabowo ini bukan hanya presiden, tapi juga ketua umum partai. Gitu betul. Kan? Yang berkuasa betul di DPR, ya, di parlemen, sehingga bisa mempengaruhi juga yang lain-lain, partai-partai yang lain. Ya, terima kasih Pak Mizan. Betul. Udah bagus sekali masukannya dan idenya, gagasannya untuk membentuk ada yang kita sebut dengan pemilu selah, gitu. Artinya untuk mengganti pemilu, untuk mengganti anggota dewan, ya, yang berhalangan tetap. Oke, terima kasih Pak Mizan, terima kasih pemirsa Marsumi TV yang telah menyaksikan acara kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.